Halo teman-teman, jumpa lagi dengan masakan Papi Ipan. Semoga semua sehat dan baik-baik selalu ya. Kali ini saya akan memasak masakan yang berkuah lagi ya teman-teman. Karena kebetulan di rumah anak dan istri sedang senang makan masakan yang berkuah. Saya akan memasak ayam sayur asin ditambah dengan tahu putih. Nah, apa saja bumbu dan bagaimana cara memasaknya teman-teman? Ayo kita simak sepanjang video ini. Saya akan berbagi resep dan cara memasaknya. Hasilnya nanti akan terasa enak, gurih, asin, dan sedikit ada asamnya. Ayo kita simak ya teman-teman. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Dan jika berkenan silahkan komen dan bagikan video ini pada teman-teman lainnya. Terima kasih teman-teman, selamat menyimak. Ayo kita memasak. Inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat ayam sayur asin yang berkuah gurih, lezat, dan sedikit asam. Bahan-bahannya saya catatkan ya teman-teman. Oke, inilah bahan dan bumbunya. Silahkan disimak, dicatat, atau mau di screenshot silahkan saja. Pertama-tama mari kita racik semua bahan atau bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman. Bawang putih kita cincang semuanya sedikit agak halus nanti untuk bumbu ya. Kemudian juga jahe kita iris tipis-tipis supaya sari atau pedasnya lebih keluar ya, rasa jahenya lebih muncul, kita potong tipis-tipis. Kemudian tahu satu ini saya bagi 4. Kalau teman-teman mau bagi 2 atau bagi 6 terserah saja. Kalau saya bagi 4 nih. Tahu putih ya. Nanti kita goreng dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kuahnya. Sayur asinnya juga kita potong-potong ya teman-teman. Oh ya, sayur asin ini bisa dibeli di pasar atau di supermarket. Ini terbuat dari sawi pahit yang difermentasi ya teman-teman, dengan air kelapa, atau ada juga yang fermentasinya menggunakan air beras. Rasanya asin dan sedikit asam. Nah, inilah semua bahan dan bumbu yang sudah kita racik dan kita siapkan, sudah kita potong-potong ya teman-teman. Oh ya, untuk kulit ayam di sini saya pisahkan ya teman-teman, tidak ikut direbus nanti, tapi akan kita goreng dulu supaya menjadi kerupuk ya, semacam kerupuk yang gurih, enak, kriuk, tapi nanti akan kita masukkan di terakhir atau sebagai topping lah ya. Nah, pertama-tama kita goreng tahu dan kulit ayamnya dahulu ya teman-teman. Oke, menggoreng tahunya nggak perlu sampai kering, tapi asal cukup berkulit sudah bisa kita angkat. Kemudian langkah berikutnya kita panaskan air atau kita rebus air dalam panci, lalu kita masukkan ayamnya ya. Ayam yang sudah kita potong-potong kita masukkan ya teman-teman, direbus di awal seperti ini. Kemudian kita bisa langsung juga masukkan garam, penyedap, dan merica ya, supaya nanti ayamnya atau supaya bumbunya ini meresap ke dalam ayam ya. Jadi kita rebus di awal juga garamnya. Kemudian setelah itu kita diamkan dahulu, lalu kita masukkan tahunya. Nah, ini tahu tidak kita goreng terlalu kering, asal muncul kulitnya aja supaya pada saat direbus tidak hancur dan saat kita aduk pun tidak pecah-pecah ya. Sambil menunggu itu mendidih, kita bisa siapkan atau kita bisa tumis bumbu-bumbu yang mesti kita tumis. Kita panaskan minyak dalam wajan ya, sekitar 6 sendok makan kita panaskan, lalu kita goreng atau kita tumis potongan jahe ini. Nah, kalau jahenya dipotong tipis-tipis seperti ini, nanti sarinya akan lebih muncul dan lebih keluar ya. Kita tumis jahenya sampai setengah matang ya teman-teman, sampai layu. Kemudian baru kita masukkan bawang putihnya. Bawang putih bisa kita tumis, kita aduk-aduk sampai berwarna kuning dan kecoklatan dan berbau harum ya.
ini mesti kita goreng atau kita tumis sampai berwarna kuning kecoklatan, supaya nanti pada saat kita masukkan ke dalam kuah akan rasa bawangnya itu akan enak dan gurih. Nah, ini bawangnya sudah berwarna kuning kecoklatan, kita bisa masukkan kecap ikannya teman-teman. Nah, kecap ikan ikut kita tumis sebentar ya, supaya nanti lebih harum, lebih gurih dan lebih wangi. Jangan terlalu lama menumis kecap ikannya ini ya, jangan sampai kering ya teman-teman. Cukup asal kena minyak panas aja selesai. Kita bisa sisihkan atau kita matikan apinya dan kita masukkan ke dalam kuah yang sedang kita rebus ini. Oke, campuran bawang putih, jahe, dan kecap ikan kita masukkan ke dalam kuah ini. Dia akan menjadi bumbu yang membuat kuahnya nanti akan terasa gurih, asin, dan nikmat sekali. Kita rebus ya teman-teman sampai mendidih beberapa saat, lalu bisa kita masukkan sayur asin yang sudah kita potong-potong ya. Oke, ini kita masukkan sayur asinnya yang sudah kita potong-potong, lalu kita rebus sampai mendidih kembali. Merebus sayur asin tidak perlu terlalu lama supaya tidak terlalu matang dan lembek ya. Untuk sayur asin kadang-kadang proses fermentasinya kita nggak tahu ya, kadang ada yang sudah terlalu lama jadi kadang asam sekali. Jadi pada saat sebelum kita potong bisa kita cuci dahulu teman-teman, kecuali kalau teman-teman memang suka asam bisa dicuci satu kali saja. Tapi kalau saya biasanya membuat sayur asin seperti ini, sayurnya bisa saya cuci 2 atau 3 kali karena saya atau keluarga kami tidak suka yang terlalu asam. Nah, inilah ayam sayur asin kita sudah matang teman-teman, lengkap dengan kulit ayam yang kita goreng kering dan taburan bawang gorengnya ya. Juga saya siapkan di sini 2 macam sambal yang terbuat dari cabai rawit dan kecap manis, dan yang satunya cabai rawit dengan kecap ikan atau kecap asin. Silakan disesuaikan dengan selera teman-teman, mau yang asin atau yang manis. Ini sangat nikmat disantap bersama dengan nasi putih hangat ya. Demikian teman-teman, video kita membuat ayam sayur asin sudah selesai ya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa di masakan Papi Ipan berikutnya. Dadah.